Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triete Salonika Potaka dengan NIM A251219091 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perbedaan teori atom Bohr dan atom modern dalam spektrum atom hidrogen. Ya, materi ini itu dari mata kuliah Ikatan Kimia dan sebagai pemenuhan nilai dari ujian akhir semester. Nah, untuk karakteristik model atom Bohr, elektron hanya bergerak di lintasan orbit tertentu di dalam atom. Lintasan orbit ini disebut orbital. Tingkat energi masing-masing orbital berbeda, di mana orbital yang dekat dengan inti memiliki energi minimum, dan jumlah orbital yang jauh dari inti memiliki energi maksimum. Dan jumlah maksimum elektron untuk setiap orbital adalah 2n2. Apabila suatu atom ditambahkan energi, elektron akan mengabsorpsi energi dan elektron akan berpindah ke N yang lebih tinggi. Ini sama dengan keadaan tereksitasi. Dan ketika elektron kembali ke keadaan awal, elektron memancarkan energi atau sama dengan emisi elektron. Nah, tadi kan jumlah maksimum elektron untuk setiap orbital adalah 2n pangkat 2. Jadi, pada orbital K yang memiliki n sama dengan 1, maka jumlah maksimum elektron yang bisa ditempati oleh orbital K adalah 2 elektron. Begitupun seterusnya untuk orbital L yang memiliki n sama dengan 2, maka 2 kuadrat adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Begitu juga untuk orbital M yang memiliki maksimal jumlah elektron itu 18 elektron dan orbital N itu 32 elektron. Nah, selanjutnya tadi ketika elektron punya yang sebelumnya ada di kulit K ditembakkan energi, maka akan bersemangat dan melompat ke energi selanjutnya, yaitu ke kulit L. Dan energi yang dipancarkan ini dapat dicari panjang gelombangnya. Untuk kita lihat apakah sinar yang dihasilkan dapat tampak oleh mata atau tidak, atau frekuensi sinarnya bagaimana. Nah, untuk model atom Bohr ini, Niels Bohr kemudian membuktikan keterkaitan spektrum atom hidrogen dengan model atomnya dalam mengemukakan teorinya. Bohr memperhatikan teori-teori pendahulunya, yakni yang pertama Max Planck pada tahun 1900, suatu benda hanya memancarkan atau menyerap radiasi energi dalam paket energi yang disebut kuantum. Dan Albert Einstein pada tahun 1905, sinar memiliki sifat dualisme partikel, yakni sebagai partikel dan sebagai gelombang, yang disebut foton. Foton adalah kuantisasi energi yang dimiliki elektron. Nah, kemudian besarnya energi yang dimiliki oleh foton dinyatakan sebagai E sama dengan Hc per lambda, di mana H adalah konstanta Planck dan C adalah kecepatan cahaya, yang masing-masing besarnya sudah diketahui. Sementara besarnya energi yang dimiliki pada orbital tertentu dapat dicari dengan nilai E sama dengan min R dikali 1 per N pangkat 2, di mana R adalah tetapan Rydberg dan N adalah bilangan bulat, dan energi yang dihasilkan saat elektron tereksitasi atau berpindah ke keadaan orbital dapat dicari dengan rumus delta E sama dengan R kali 1 per N inisial atau orbital awal dikurang 1 per N final kuadrat orbital yang menjadi tujuan. Nah, untuk domain pada spektrum atom sinar hidrogen, deret panjang gelombang yang dihasilkan dari emisi elektron dari kulit tertentu ke keadaan dasar, ternyata bukan hanya deret Balmer saja. Bayangkan ada deret Lyman, deret Paschen, deret Brackett, dan deret Van.
Nah, spektrum atom hidrogen transisi elektronik antara orbit-orbit ini menjelaskan garis-garis terang dalam spektrum atom hidrogen. Model atom Bohr memberikan dasar untuk pemahaman awal tentang sifat kuantum elektron dan memberikan landasan untuk perkembangan teori mekanika kuantum. Spektrum atom hidrogen memberikan masalah utama yang memicu perkembangan mekanika kuantum. Nah, selanjutnya penjelasan tentang deret-deret tadi, di mana deret Lyman ditemukan pada tahun 1906 dengan N awal adalah orbital ke-1 dan spektrum garis yang dihasilkan yaitu berada pada sinar UV. Kemudian deret Balmer ditemukan pada tahun 1885 dengan spektrum sinar yang dihasilkan itu berada pada cahaya tampak. Selanjutnya, deret Paschen pada tahun 1908 dengan N awal itu berada pada orbital ketiga dan spektrum sinar yang dihasilkan berada pada daerah infrared 1. Yang keempat, deret Brackett ditemukan pada tahun 1922 dengan N awal berada pada orbital keempat dan spektrum sinar yang dihasilkan berada pada infrared luas sehingga hasilnya tidak dapat dilihat oleh mata. Dan yang kelima, itu adalah yang terbaru, adalah deret Van ditemukan pada tahun 1124 dengan N inisial berada pada orbital kelima dan spektrum sinar yang dihasilkan tidak tampak dilihat oleh mata karena berada pada spektrum infrared 3. Nah, model atom Bohr ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks dan tidak dapat menjelaskan fenomena interferensi dan variasi intensitas garis spektrum. Untuk menjelaskan spektrum atom yang lebih lengkap, teori mekanika kuantum dikembangkan. Pada tahun 1126, Schrödinger mengajukan persamaan gelombang untuk menggambarkan sifat partikel-partikel kuantum termaksud elektron dalam atom hidrogen. Persamaan gelombang Schrödinger memungkinkan perhitungan energi dan fungsi gelombang yang akurat untuk atom hidrogen dan sistem kuantum lainnya. Nah, untuk teori atom modern ini, atau yang lebih sering disebut dengan teori atom mekanika kuantum, atau mekanika gelombang berbunyi, merupakan teori yang menyatakan bahwa atom tersusun atas partikel kecil yang disebut subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron, di mana neutron dan proton merupakan inti dan elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan cahaya. Adapun dasar dari teori atom modern ini adalah teori-teori dualisme partikel gelombang atas asas ketidakpastian Higgs-Bohr dan persamaan Schrödinger. Nah, untuk karakteristik model atom modern ini tidak menggunakan lintasan klasik seperti yang dijelaskan dalam model atom Bohr, tetapi menggantinya dengan konsep orbital elektron. Orbital adalah daerah di sekitar inti atom di mana terdapat probabilitas tinggi menemukan elektron. Dan model ini memperlakukan elektron sebagai entitas yang memiliki sifat gelombang dan partikel. Artinya, dalam beberapa eksperimen, elektron dapat menunjukkan sifat gelombang seperti interferensi. Dalam eksperimen lain, dapat menunjukkan sifat partikel seperti posisi dan momentum yang terukur. Jadi, model atom Bohr dan atom modern memiliki perbedaan signifikan dalam menjelaskan spektrum atom hidrogen, di mana model atom Bohr menggambarkan elektron dalam atom hidrogen bergerak dalam orbit terdefinisi dengan tingkat energi yang terkuantifikasi. Model ini mengasumsikan bahwa elektron hanya dapat berada dalam orbit tertentu dengan jarak tetap dari inti atom dan memiliki tingkat energi yang tetap. Model atom Bohr menjelaskan spektrum atom hidrogen dengan mengasumsikan bahwa garis-garis terang dalam spektrum mewakili transisi elektron antara orbit-orbit yang berbeda. Setiap garis spektrum sesuai dengan perbedaan energi antara dua orbit yang terlihat dalam transisi. Model ini menghasilkan prediksi yang cukup akurat untuk beberapa garis spektrum atom hidrogen seperti garis Balmer yang terlihat dalam rentang spektrum tampak. Dan untuk model atom modern
berdasarkan pada prinsip mekanika kuantum dan menjelaskan sifat partikel-partikel subatomic dalam suatu sistem. Model ini menggambarkan elektron sebagai partikel yang memiliki sifat gelombang dan lokalisasi probabilitas di mana sekitar atom inti atom. Ya, sedangkan model atom modern menggambarkan elektron sebagai partikel yang memiliki sifat gelombang dan lokalisasi probabilitas di sekitar inti atom. Model atom kuantum mekanika menggambarkan elektron dengan fungsi gelombang yang menggambarkan kemungkinan keberadaannya dalam berbagai posisi dan tingkat energi. Model ini menjelaskan spektrum atom hidrogen dengan menggunakan persamaan Schrödinger untuk menghitung energi dan fungsi gelombang elektron dalam atom hidrogen. Melalui perhitungan ini, spektrum atom hidrogen dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada model atom Bohr. Model atom modern menggambarkan pemahaman yang lebih komprehensif, tetapi tentang struktur dan sifat elektron dalam atom, termaksud efek kuantum seperti efek tunel, interferensi, dan sifat-sifat non-lokal elektron. Meskipun model atom Bohr memberikan prediksi yang cukup akurat untuk beberapa garis spektrum atom hidrogen, namun model atom modern ini berdasarkan pada mekanika kuantum memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang struktur atom dan spektrumnya. Model atom modern memungkinkan perhitungan yang lebih akurat dan dapat menggambarkan efek kuantum yang tidak dapat diperoleh dari model atom Bohr yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu contoh soal. Jadi, soalnya itu hitung panjang gelombang garis ketiga dari deret pasien untuk hidrogen. Nah, yang diketahui dari soal ini, di mana RH-nya itu sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 M. Apa sih RH itu? RH itu adalah konstanta Rydberg untuk hidrogen dan nilai ketetapannya itu sudah diketahui. Dan selanjutnya diketahui itu N sama dengan 3. Kenapa 3? Karena kita akan hitung panjang gelombang pada garis ketiga. Jadi yang ditanyakan pada soal ini yaitu lambda atau panjang gelombang dalam meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan gunakan rumus empiris di mana 1 per lambda sama dengan RH dikali 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2. Jadi 1 per lambda itu sama dengan RH dikali 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per 3 pangkat 2. Jadi nilai N-nya tadi sudah dimasukkan, yang diketahui kan N-nya itu sama dengan 3. Jadi nilai N-nya kita masukkan 3. Nah selanjutnya 1 per lambda sama dengan RH dikali 1 per 4 dikurang 1 per 9. Jadi 2 kali 2 4, 3 kali 3, 9. Nah, selanjutnya 1 per lambda sama dengan RH dikali 5 per 36. Kenapa jadi 5 per 36? Karena 4 dengan 9 itu kita samakan penyebutnya, jadi 36. Jadi, dikali silang lagi, 1 kali 9, 9, 1 kali 4, 4. Jadi, kita kurangkan 9 kurang 4, sehingga hasilnya 5 per 36. Jadi selanjutnya lambda sama dengan 36 per 5 kali RH. Jadi kita kalikan silang lagi. 1 kali 36, 36. Jadi 5 kali RH, 5 kali RH. Selanjutnya yaitu lambda sama dengan 36 per 5 kali 1,097 kali 10 pangkat 7 M. Jadi kita sudah masukkan nilai RH-nya. Jadi hasilnya yaitu lambda sama dengan 6,563 dikali 10 pangkat 4 M. Sebelumnya kalau kita belum dibulatkan sebelum jadi ini, seharusnya itu dia 0,006563. Karena kita ingin pangkatkan jadi 10 dikali 10 pangkat 4 itu, makanya hilang 0 komanya, jadi menjadi 6,563 dikali 10 pangkat 4 M. Jadi panjang gelombang garis ketiga dari deret pasien untuk hidrogen adalah sekitar 6,563 kali 10 pangkat
4M atau kalau diubah ke nanometer sekitar 656,3. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.